Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dwi Puspita Laili dengan NPM 1911-010299 dari kelas K Jurusan Pendidikan Agama Islam semester 6 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Video ini dibuat guna memenuhi tugas mata kuliah Inovasi Pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Happy Komikesari MPDI. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian inovasi pembelajaran, masalah yang dihadapi, faktor yang mempengaruhi, dan upaya dalam mengatasinya. Pengertian inovasi pembelajaran. Inovasi menurut Sumanto adalah suatu perubahan yang disengaja, baru, dan khusus untuk mencapai suatu tujuan. Inovasi dapat dikatakan suatu keterbaruan dalam hal untuk menjawab dan menyelesaikan permasalahan. Dilihat dari bentuk atau wujudnya, sesuatu yang baru itu dapat berupa ide, gagasan, benda, atau mungkin tindakan. Inovasi berarti perubahan sistem dari yang kurang baik sudah ada menjadi sistem yang lebih baik. Sedangkan pembelajaran merupakan serangkaian kegiatan yang dirancang untuk membelajarkan siswa sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Jadi, inovasi pembelajaran adalah proses belajar pada siswa yang dirancang, dikembangkan, dan dikelola dengan kreatif dan menerapkan berbagai macam pendekatan ke arah yang lebih baik untuk mencapai suasana dan proses pembelajaran yang kondusif terhadap siswa. Selanjutnya adalah memasuki abad baru, pembelajar akan menghadapi resiko yang lebih banyak dan situasi yang penuh ketidakpastian. Oleh karena itu, dibutuhkan pengetahuan yang lebih banyak dalam menguasai keterampilan dibandingkan generasi sebelumnya. Kita belajar mengajar yang biasanya dilaksanakan secara tatap muka atau secara langsung, di mana pendidik dan peserta didik hadir secara fisik di ruang-ruang kelas dan tempat-tempat belajar, kini digantikan dengan kegiatan pembelajaran melalui media elektronik atau yang sering kita sebut dengan e-learning, baik secara sinkron maupun secara nirsinkron. Implikasi dari Industrial Revolution 4.0 adalah Education 4.0. Inovasi dalam dunia pendidikan di era industrial ini dapat dilihat sebagai sebuah respon kreatif, di mana manusia memanfaatkan teknologi digital, open source content, dan global classroom dalam penerapan pembelajaran sepanjang hayat atau lifelong learning, flexible education system, dan personalized learning. Di sisi lain, new normal pembelajaran secara e-learning bukanlah jawaban dari sebuah pertanyaan, tetapi adaptasi dari sebuah kondisi yang semua orang terpaksa melakukannya. Untuk itu, ia menekankan pentingnya inovasi dalam kegiatan belajar mengajar guna memperoleh hasil terbaik dalam mendidik siswa. Pendidik harus mampu menjadi seorang yang inovatif guna menemukan strategi atau metode yang efektif untuk mendidik. Yang terpenting adalah setiap proses atau produk inovatif yang dilakukan harus mengacu pada kepentingan siswa. Pendidikan di era new normal juga akan membawa banyak perubahan, terutama pada proses integrasi teknologi digital dalam proses belajar mengajar. Jika dahulu teknologi digital di bidang pendidikan hanya digunakan sebagai alat pendukung, saat ini teknologi digital digunakan sebagai instrumen yang utama. Pentingnya integrasi teknologi digital dan manfaatnya pada aktivitas pendidikan kini dapat terlihat dari bagaimana fitur-fitur menjawab kebutuhan di sektor pendidikan saat ini. Apalagi di era new normal seperti ini, baik pengajar maupun pelajar bergantung pada perangkat teknologi digital agar tetap terhubung. Cepat atau lambat, setiap daerah di Indonesia akan mulai mengadaptasi teknologi digital dalam aktivitas pendidikan mereka. Oleh sebab itu, tuntutan untuk menjadi lebih fasih dengan teknologi akan semakin besar. Baik pengajar maupun pelajar harus berpacu untuk segera beradaptasi dengan fitur-fitur teknologi digital yang terus-menerus diperbaharui. Hal ini memang tidak sulit dilakukan bagi yang sudah terbiasa dengan teknologi, tetapi lain halnya untuk mereka yang baru bersentuhan dengan teknologi. Mereka akan membutuhkan waktu yang lebih panjang untuk paham fungsi dan cara menggunakan teknologi digital dengan baik demi proses belajar mengajar yang berjalan dengan lancar. Oleh karena itu, melihat dari kasus ini, seorang guru memiliki peran yang sangat penting. Karena apa? Guru bisa berperan sebagai model bagi siswa-siswanya. Guru juga bisa berperan sebagai komunikator, sumber belajar, fasilitator, pembimbing, demonstrator, inovator, dan lain sebagainya.
Dengan banyaknya peran yang harus dijalani, guru harus mempunyai kualitas yang baik pada masing-masing perannya sehingga mampu mewujudkan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Salah satu peran guru adalah sebagai inovator. Artinya, guru harus memiliki ide-ide baru dan segar yang dapat diaplikasikan ke dalam proses pembelajaran yang pada akhirnya dapat menciptakan suasana belajar yang pakem, yaitu praktis, aktif, kreatif, efisien, dan menyenangkan. Dan dengan lahirnya Education 4.0 ini, seorang guru mau tidak mau harus bisa menggunakan teknologi dengan baik agar apa yang disampaikan bisa dengan mudah diserap oleh para siswa. Tentunya, di sini kualitas guru sangat diutamakan dalam membangun pendidikan baru bagi bangsa, karena guru adalah pemegang kunci kesuksesan setiap muridnya. Tetapi masih banyak dijumpai guru yang minim kemampuan akan teknologi. Hal ini juga dipengaruhi oleh sarana-prasarana yang kurang memadai, akses internet yang tidak merata, juga kurangnya dukungan atau support sistem yang baik dari berbagai pihak. Nah, faktor yang mempengaruhi masalah yang sudah saya sebutkan tadi adalah sebagai berikut. Yang pertama, estimasi tidak tepat terhadap inovasi. Hambatan yang disebabkan oleh tidak tepatnya perencanaan atau estimasi dalam proses difusi inovasi antara lain tidak tepat dalam mempertimbangkan implementasi inovasi, kurang adanya kerjasama antar pelaksana inovasi, baik antar guru dengan guru, guru dengan siswa, atau antara siswa dengan siswa, sehingga tidak adanya persamaan pendapat tentang tujuan yang akan dicapai dalam pelaksanaan pembelajaran, tidak jelasnya struktur pengambilan keputusan, komunikasi yang kurang lancar, adanya tekanan dari pemerintah untuk mempercepat hasil inovasi dalam waktu yang sangat singkat. Selanjutnya, konflik dan motivasi. Hambatan ini diakibatkan karena adanya masalah-masalah pribadi, seperti adanya pertentangan antar pelaku inovasi. Misalnya, antar anggota tim ada rasa iri satu sama lain. Ada anggota tim yang tidak semangat kerja, berpandangan sempit, kurang adanya penguatan atau hadiah terhadap anggota yang melaksanakan tugas dengan baik. Nah, dan yang selanjutnya itu adalah inovasi yang tidak berkembang. Inovasi tidak berkembang karena hal-hal seperti lambatnya material yang diterima, alokasi dana yang tidak tepat dipengaruhi oleh anggota lain yang malas berinovasi, pergantian pengurus dan manajemen kepala sehingga mengganggu kontinuitas tugas. Yang selanjutnya adalah masalah keuangan, yang termasuk dalam hambatan keuangan yaitu tidak memadainya dana subsidi dari pemerintah daerah atau pemerintah pusat lewat bantuan operasional sekolah yaitu BOS, dan penundaan penyampaian dana yang dilakukan oleh bendahara sekolah. Oleh karena itu dituntut kemampuan untuk mencari sumber-sumber lain yang akan digunakan untuk pembiayaan pelaksanaan inovasi. Nah, yang selanjutnya ada kurang adanya hubungan sosial. Faktor terakhir ini terdiri dari dua hal, yaitu hubungan antar anggota kelompok, pelaksana inovasi, dan hubungan dengan masyarakat. Hal ini disebabkan karena adanya ketidakharmonisan antar anggota proyek pelaksanaan inovasi pendidikan. Nah, dari permasalahan yang terjadi saat ini, perlu adanya inovasi baru dalam mengatasi lemahnya pengetahuan akan adanya teknologi, karena teknologi menjadi pintu gerbang baru untuk menjawab permasalahan yang ada di zaman ini. Saya sebagai calon pendidik dalam hal ini memberikan satu terobosan baru untuk sedikit meminimalisir masalah tentang lemahnya kompetensi guru, karena sebagaimana yang sudah sedikit disinggung tadi, bahwa guru adalah pemegang kunci keberhasilan bagi setiap muridnya. Upaya yang harus dilakukan antara lain meningkatkan kualitas SDM, yang mana dalam hal ini adalah peningkatan kualitas guru, memilih dan menyeleksi kemampuan guru sesuai dengan bidangnya. Selanjutnya, mensejahterakan guru, memberikan dukungan dengan memberikan support system yang baik dari berbagai pihak, membenahi sarana dan prasarana yang belum memadai, memberikan seminar terkait pemanfaatan teknologi, dan antar guru satu dengan yang lain saling memberikan tips dan saran terkait peningkatan mutu pendidikan, dan sebagai kepala sekolah yang berperan sebagai stakeholder bertugas mengawasi setiap kegiatan yang bertujuan agar dapat melakukan observasi kegiatan yang ada. Nah, jika kualitas guru sudah dikatakan baik, tentu saja dalam proses belajar mengajar akan lebih kondusif. Guru akan lebih mudah mengarahkan
pada para siswanya. Karena guru akan lebih mudah memahami setiap karakter yang ada pada diri muridnya. Bisa dikatakan bahwa karakteristik dari semua siswa itu berbeda-beda. Oleh karena itu, dengan hal ini, guru akan bisa membuat metode, strategi, model, dan teknik pembelajaran yang interaktif bagi siswa, agar siswa dapat memiliki minat yang kuat dan lingkungan pembelajaran akan lebih hidup dan aktif. Apalagi di era sekarang, yang mana teknologi informasi menjadi faktor yang sangat mendukung dalam membantu proses pembelajaran. Mengutip dari teori Downes terkait teori konektivisme bahwa kegiatan belajar mengajar lebih aktif dan efektif apabila didukung oleh 4 kegiatan. Yang pertama, agregasi, artinya mengakses dan mengumpulkan sumber informasi yang beragam untuk dilihat dan dibaca. Di sini, guru dapat membuat materi pembelajaran yang menarik lalu di-upload ke dalam internet agar siswa bisa dengan mudah mengakses situs tersebut. Seperti guru membuat platform pembelajaran di Classroom, e-learning, YouTube, Blogspot, dan lain sebagainya. Yang kedua, relasi. Setelah siswa tersebut membaca dan melihat, siswa akan melakukan refleksi dengan menghubungkan materi yang diperoleh dengan keadaan atau pengalaman sebelumnya. Karena dengan menggunakan internet, kita dapat melihat dan mencari sebuah informasi. Yang ketiga yaitu kreasi. Setelah proses refleksi dan analisis yang dilakukan, selanjutnya siswa akan melakukan bookmarking atau menandai halaman-halaman internet tertentu agar bisa dengan mudah ditemukan dan digunakan kembali. Dan yang keempat yaitu sharing. Nah, dari ketiga kegiatan di atas ini merupakan tahapan akhir di mana siswa men-sharing atau membagikan informasi yang dia peroleh kepada orang lain. Dari keempat kegiatan yang sudah saya sebutkan tadi, sangatlah membantu siswa dalam mendapatkan informasi terkait materi pembelajaran. Di mana di masa new normal saat ini, bahkan untuk bertemu dan bertatap muka saja masih belum bisa dilakukan serentak. Oleh karena itu, guru haruslah terus berinovasi dan memberikan gagasan baru untuk dapat meningkatkan pendidikan agar tidak tertinggal dan menjadikan pendidikan di Indonesia lebih maju, berkembang, dan berkualitas. Mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.